juga Muhammad Hafiz Arifki sebagai presentator kelima. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, acara yang ketiga sesi tanya jawab, yang dimana sesi ini dibagi menjadi dua dan setiap sesi diberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan 3 pertanyaan dan sesi penutup. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, yang dimana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai materi konsep dasar dan ruang lingkup kurikulum. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan ruang lingkup pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut yang aktif menyatakan bahwa proses pembelajaran adalah upaya saja secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif, efisien, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun menurut Profesor Surya mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu itu dengan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan, pembelajaran adalah proses di mana terjadinya perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh guru kepada siswanya serta lingkungan beserta seluruh sumber belajar lainnya yang dijadikan sebagai sarana belajar. Adapun juga tujuan pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka, tujuan dari pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pengaplikasian dalam bentuk kegiatan yang dilakukan pendidik atau guru kepada peserta didik atau siswa agar bahan ajar dapat diserap siswa secara maksimal. Adapun beberapa model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif di dalam kelas, antara lain yaitu yang pertama model pembelajaran kolaborasi atau collaboration learning, yang kedua yaitu model pembelajaran individual atau individual learning, yang ketiga yaitu model pembelajaran teman sebaya atau peer learning, yang keempat yaitu model pembelajaran sikap atau affective learning, yang kelima yaitu model pembelajaran bermain atau game, yang keenam yaitu model pembelajaran kelompok atau cooperative learning, yang ketujuh yaitu model pembelajaran mandiri atau independent learning, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu model pembelajaran multimodal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Azizah Safira. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang pendekatan pembelajaran. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola umum kegiatan guru murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Adapun strategi belajar yaitu 1. Pembelajaran penerimaan atau reception learning. B. Pembelajaran penemuan atau discovery learning. Yang ketiga, ada pembelajaran penguasaan atau mastery learning. Yang B. Pembelajaran terpadu atau unit learning. Metode
adalah suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan ajar agar tercapai tujuan pengajaran. Berikut beberapa jenis metode. A. Metode diskusi dan tanya jawab. Yang B. Metode simulasi. Yang C. Metode latihan dan praktek. Yang D. Metode demonstrasi dan eksperimen. Yang E. Metode penemuan. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Ciri-ciri model pembelajaran yang baik. Yang pertama ada teknik pembelajaran, yang kedua sifat pembelajaran, yang ketiga ada ketersediaan fasilitas, yang keempat ada kondisi peserta didik, yang kelima ada alokasi waktu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi ruang lingkup pembelajaran yang akan disampaikan oleh Nur Palinsa. Kepadanya disilakan. Oke, saya akan melanjut ke materi yaitu ruang lingkup pembelajaran. Dalam ruang lingkup pembelajaran merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan mengajar. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam secara efektif dan efisien, ruang lingkup tersebut meliputi materi, media, pendekatan-pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi peserta didik, dan evaluasi. Dan yang pertama, materi yang diajarkan haruslah sesuai kurikulum yang harus ditetapkan. Dan yang kedua, materi pembelajaran termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan pembelajaran, baik itu sarana dan prasarana di sekolah maupun yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dan yang ketiga, dalam kegiatan mengajar, pendekatan sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Misalnya, dalam kegiatan belajarnya harus pengaruhan kepada siswa apabila siswa tersebut melakukan kesalahan dalam kegiatan belajarnya. Dan yang keempat, seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada, agar sesuai dengan target yang telah direncanakan. Dan yang kelima, setiap guru memiliki metode atau cara dalam penyampaian suatu materi kepada siswa. Yang terpenting adalah bagaimana cara tersebut merasa nyaman dan tidak bosan dalam mengikuti pelajaran yang mengajar. Guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang keenam, pola pembinaan terpadu merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah. Dan yang ketujuh, kompetensi dasar peserta didik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam menyampaikan materi maupun pembelajaran kepada siswanya. Dan yang terakhir yaitu dalam menentukan hasil akhir, kemampuan seorang guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan, tes maupun tugas kepada siswa, lalu menganalisisnya untuk mengetahui bagian-bagian mana yang masih terdapat kesalahan-kesalahan maupun yang belum dimengerti oleh siswa. Materi selanjutnya yaitu contoh kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Merta Dini. Kepadanya disilakan. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merta Dini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang contoh kegiatan pembelajaran. Sebelumnya kita main game bentar ya. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Ya. Semuanya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, cukup. Nah, sekarang di sini contoh kegiatan pembelajaran. Gaya model belajar anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang melalui visual, ada yang
ada yang melalui kinestetik. Di sini saya akan memberikan contoh belajar menggambar, mewarnai, mengamati hewan, dan observasi. Nah, di sini kita kan sebagai guru, misalnya kita mau ngasih anak murid nih tugas. Anak-anak, hari ini kita akan mencari contoh bentuk-bentuk daun. Mari kita mengamati di lingkungan sekitar sekolah. Kan bentuk daun tuh ada yang bentuk love, ada yang bentuk daun biasa, ada yang panjang-panjang sejajar. Lalu selanjutnya membaca buku. Membaca buku untuk ditulis dan menulis laporan kegiatan. Itu adalah merupakan gaya belajar read and write yang cenderung menggunakan buku, artikel, majalah, atau membaca buku. Next. Oke, yang selanjutnya kegiatan belajar berdiskusi dengan teman, mendongeng, bercerita pengalaman secara lisan, atau mendengarkan suara-suara hewan sekitar. Kadang kan kita sebagai guru tuh ada tuh yang bertanya, anak-anak bagaimana suara sapi? Kayak mana teman-teman suara sapi? Suara kambing kayak mana teman-teman? Mas bener. Oke, selanjutnya mendengarkan siaran sebagai media belajar atau mewawancarai orang di lingkungan sekitar, atau bisa juga mendengarkan siaran radio atau drama. Itu merupakan gaya belajar yang melalui audio tadi. Yang selanjutnya kegiatan belajar gerak dan lagu, menari, menirukan gerakan hewan-hewan, atau praktik pembuatan hiasan origami. Di sini saya mau ngajak teman-teman, ada nggak yang bersedia? Kita nanti mau buat kincir angin. Ada nggak yang bersedia? 2 orang, guys. Kita mau buat kincir angin. Alat-alatnya dari bukan Bu. Iya dong, iya dong. Mau dong Bu. Mau diajarin nggak? Iya dong, diajarin. Iya dong, pensil ya teman-teman. Katanya dari Ibu gimana sih Bu? Ibunya belum maju. Oh maju? Iya maju. Kita iya. Guys. Mau yang mana? Merah. Mau yang merah. Ini mau yang mana? Astagfirullahaladzim. Garisnya. Tapi garisnya cuma 2. Enggak kelihatan Bu. Enggak kelihatan juga. Aduh. Terus ngapain Bu? Sekarang kita garis membentuk, kita garis ya melintang ya, balik aja gak sih soalnya kan Ini warnanya oh iya ini warna gimana sih Bu? bukan nggak bolak-balik Terus ya? ya, jangan semua ya guys, sisain 1 nggak apa-apa, yang penting jangan digunting lambat. Ini mah kalau saja ini nggak apa-apa ya Bu. Iya, maksudnya nggak perlu ini. Saya nih ini Bu. Terus sekarang kita Gunting kayak modal sendiri ya. Oh iya ya, nggak ada ya. Guntingnya jangan semua ya.
membangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan. Jawaban untuk menyelesaikan sebagai masalah sosial yang tertekan dengan pendidikan dan untuk membangun kehidupan masa depan di mana masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan serta pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan serta sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai juga pada penyampaian materi. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Bagi audiens yang ingin bertanya, Baik, perkenalkan nama saya Adriana Abdullah dengan NPM 313053004. Bagaimana sih cara menciptakan lingkungan belajar yang efektif? terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Ayo, bertanya. Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Intanis dengan NPM 23130530009. Pertanyaan dari saya yaitu tadi ada di slide saya, lupa slide keberapa, tapi tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran kan ada dua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, yang berpusat pada guru. Itu maksud dua-duanya itu apa sih? Kan tadi belum dijelaskan. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Galuh Andriani. Saya ingin bertanya pada slide ciri-ciri model pembelajaran yang baik. Di situ terdapat sifat materi pembelajaran. Nah, menurut kalian itu sifat materi pembelajaran yang model apa yang maksudnya itu yang baik? Boleh diulang? Di slide ciri-ciri model pembelajaran yang baik itu kan ada sifat materi pelajaran. Maksudnya itu model pembelajaran yang sifatnya materi pembelajaran itu apa sebenarnya? Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab yang pertama ditutup untuk pertanyaannya dan izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Baik, sini kami akan langsung menjawab. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Dr. Risa. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Siti Aziza. Pertanyaan pertama dari Azra yaitu bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Jadi cara menciptakan lingkungan belajar yang efektif yaitu yang pertama menata ruang kelas, yang kedua kondisikan lingkungan di ruang kelas, di luar kelas, yang ketiga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan yang terakhir yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ibu Audiensi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Maria. Pendekatan, maksud dari pendekatan siswa dan guru yaitu pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa merupakan pembelajaran aktif, di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas, pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja dalam tim dan masalah dan proyek. Yang dimaksud dengan berpusat kepada siswa pendekatan yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dalam kegiatan bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan belajar satu pengajar sumber belajar. Baik, itu aja. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rita tentang sifat yang baik dalam model pembelajaran.
Jadi sifat materi pembelajaran itu ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Fakta, keadaan aktual yang sesungguhnya dan dapat diterima sebagaimana adanya. Konsep, yaitu sekelompok fakta atau data yang banyak memiliki ciri-ciri yang sama dan dapat dimasukkan ke dalam satu nama label. Dan selanjutnya ada prinsip. Prinsip menarik dua kata atau lebih konsep sedemikian rupa sehingga konsep-konsep itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan terakhir ada prosedur. Prosedur yaitu langkah-langkah mengerjakan sesuatu sesuai dengan prosedur atau aturan tertentu atau materi yang berkaitan dengan sebagaimana melakukan sesuatu. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang kedua. Bagi peserta yang ingin bertanya, saya Izinkan saya bertanya, saya Penny Orali Nurbait. Pertanyaannya kan tadi udah dijelasin tuh media pembelajaran, tapi belum contohkan ya. Boleh sebutkan contoh media pembelajarannya enggak? Iya, terima kasih. selanjutnya ada yang Saya Bu. boleh Revita. Perkenalkan, saya Revita Ceriroga dengan IPM 23130322 perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya mengenai mengapa dalam proses pembelajaran konsep model belajar itu sangat diperlukan bagi seorang guru. Sekian. Selanjutnya ada yang bertanya? Saya Isi Masito dari kelompok 4 izin bertanya, apa aja sih strategi dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, saya mohon para audiens untuk memberikan kami waktu sebentar untuk menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Muhammad Ika Vincent. Ini kepadanya disilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Penny. Seulangi apa saja contoh dari media pembelajaran, yaitu papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Ya. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Nata Andini. Kepadanya disilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Revita Isnaini. Pertanyaannya, mengapa dalam proses pembelajaran perlu menggunakan model belajar bagi seorang guru? Karena model belajar itu memiliki manfaat bagi guru. Yang pertama, membantu dalam membimbing guru untuk memilih teknik pengajaran yang tepat, strategi dan metode untuk memanfaatkannya secara efektif. Yang kedua, membantu dalam membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku peserta didik. Selanjutnya itu pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Nur Palinsa. Kepadanya disilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Apa saja strategi dalam pembelajaran? Yaitu, adapun strategi belajar A. Pembelajaran penerimaan atau reception learning. Yang kedua, pembelajaran penemuan discovery learning. Yang ketiga, pembelajaran penguasaan mastery learning. Pembelajaran terpadu unit learning. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab. Selanjutnya yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup acara kali ini dengan melafazkan hamdalah. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengetes kemampuan para audiens, kami akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama,
Sebutkan dua dan jelaskan peluang